apa kabar? Kembali lagi ke channel Bimbel Chief bersama Miss Tisya yang akan menjelaskan lanjutan materi mengenai stoikiometri reaksi pembatas. Kita langsung saja ya ke contoh soal sekaligus pembahasan materinya. Natrium karbonat digunakan sebagai salah satu bahan untuk membuat kaca. Senyawa ini merupakan hasil reaksi dari garam dan kapur. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. Pada industri pembuatan natrium karbonat, tersedia 117 kg garam dan 200 kg kapur. Di sini, garam merupakan NaCl dan kapur adalah CaCO3. Jika diketahui nilai Ar masing-masing unsur, pernyataan berikut yang benar adalah apa? Nah, kita harus mengetahui dulu reaksi pembatas. Artinya, pertama kita harus mengetahui suatu persamaan reaksi yang sudah setara. Di sini persamaan reaksinya belum setara ya, jadi kita harus setarakan dahulu. Kita letakkan 2 di depan NaCl, maka persamaan reaksi ini sudah setara. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui nilai mol untuk NaCl dan juga CaCO3. Massa NaCl kita akan dapatkan dari garam dan massa CaCO3 kita dapatkan dari kapur. Di sini kita tetap menggunakan satuan kilogram saja ya. Artinya, konversi satuannya yang semulanya satuan untuk massa dalam bentuk gram, volume dalam bentuk liter, satuan mol adalah mol juga, akan berubah menjadi satuan massa kalau kilogram, maka volumenya akan menjadi kiloliter dan juga molnya menjadi kilomol. Ini untuk memudahkan saja ya, supaya kita tidak perlu konversi satuannya berulang-ulang. Maka nilai mol untuk NaCl yaitu 2 mol dan mol untuk CaCO3 yaitu 2 mol juga. Langkah selanjutnya kita akan masukkan ke dalam reaksi pembatas. Nah, jadi di sini ada 2 mol untuk NaCl dan juga 2 mol untuk CaCO3. Sementara untuk Na2CO3 dan juga CaCl tidak ada. Nilai mol yang akan diturunkan ke tahap selanjutnya yaitu mol NaCl ya, karena nilainya lebih kecil. Kita akan cari mol CaCO3, Na2CO3 dan juga CaCl2 dengan perbandingan NaCl. Maka didapatkan nilainya yaitu 1 mol untuk masing-masing. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Kita akan cek pernyataan bagian A, reaksi pembatas pada reaksi pembuatan Na2CO3 yaitu CaCO3. Ini salah ya, karena reaksi pembatasnya yaitu NaCl karena tidak bersisa. Yang kedua, biaya produksi akan efisien jika kapur yang digunakan adalah 100 kg. Di sini kita bisa lihat, jika kapurnya adalah 100 kg, maka nilai molnya adalah 1 kilomol. Karena 100 kg per mR dari CaCO3 100. Dan kalau misalkan digunakan 100 kg, artinya CaCO3 dan juga NaCl akan sama-sama habis. Ini tentu saja akan lebih efisien ya, karena tidak banyak CaCO3 yang bersisa. Maka kemungkinan bagian pilihan B adalah benar. Tapi kita harus cek juga untuk bagian yang lainnya. Massa minimum Na2CO3 yang dapat dihasilkan adalah 106 kg. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai Na2CO3 adalah 1 kilomol. Artinya jika kita mencari nilai massanya, maka didapatkan nilai massa untuk Na2CO3 yang dihasilkan yaitu 106 kg. Pilihannya memang cocok adalah 106 kg, tetapi di sini nilai massa maksimum yang dihasilkan adalah 106 kg, bukan nilai minimum ya. Jadi pilihan jawaban C juga salah. Yang bagian D, dengan 117 kg garam dan 200 kg kapur, dihasilkan 317 kg Na2CO3. Artinya pilihan jawaban ini sudah jelas salah ya, karena hasil Na2CO3 yang didapatkan yaitu 106 kg. Lalu pilihan jawaban yang terakhir, adanya CaCl2 sebagai produk samping akan merugikan industri tersebut. Ini juga salah ya, karena jika ada CaCl2 yang dihasilkan itu bukan kerugian, melainkan suatu keuntungan. Walaupun merupakan produk sampingan, tetapi bisa mendapatkan nilai jual juga. Dan itu adalah suatu keuntungan untuk suatu industri. Jadi, pilihan jawaban yang tepat yaitu bravo. Contoh soal yang berikutnya.
Sebanyak 13,8 gram K2CO3 direaksikan dengan 26,7 gram AlCl3 menurut reaksi berikut. Ini kita langsung cek saja ya, apakah reaksinya sudah setara atau belum. Dan reaksi di sini belum setara, maka kita akan tambahkan 6 di depan KCl, kemudian 3 di depan K2CO3, dan juga 2 di depan AlCl3 supaya persamaan reaksi ini sudah setara. Jika kalian ingin tahu bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi, boleh dicek di video lain mengenai penyetaraan persamaan reaksi. Selanjutnya, kita akan mengecek pernyataan yang benar. Sebelum itu, kita cari dulu mol untuk K2CO3 dan juga mol untuk AlCl3. Didapatkan mol untuk K2CO3 yaitu 0,1 mol. Kemudian, kita akan cari mol untuk AlCl3. Maka didapatkan nilai molnya yaitu 0,2 mol. Selanjutnya kita masukkan ke dalam reaksi pembatas. Mol untuk K2CO3 yaitu 0,1 mol dan mol untuk AlCl3 yaitu 0,2 mol. Mol produk kita belum dapatkan ya. Nah, dari dua perbandingan ini yang nilai molnya paling kecil dalam keadaan satu koefisien yaitu K2CO3 karena 0,1 untuk 3 koefisien. Berarti satu koefisien hanya 0,033 mol saja. Sementara untuk AlCl3 0,2 untuk 2 koefisien, maka satu koefisien yaitu 0,1. Artinya ini yang kita turunkan sebagai perbandingan, kemudian kita pindahkan. Untuk mol AlCl3 menjadi 2/3 dikali 0,1, didapatkan nilai 0,066 mol. Kemudian untuk KCl 6/3 dikali 0,1, dapatkan nilai 0,2. Dan untuk Al2CO3 3 kali 1/3 dikali 0,1, maka didapatkan nilai 0,033. Hasil akhirnya K2CO3 habis atau menjadi reaksi pembatas. AlCl3 0,66 mol, KCl 0,2 mol, dan Al2CO3 3 kali 0,033 mol. Kita akan cek satu persatu, dimulai dengan bagian A. AlCl3 merupakan reaksi pembatas. Ini salah ya, karena reaksi pembatas merupakan K2CO3. Bagian B, massa KCl yang dihasilkan adalah 14,9 gram. Kita akan cek langsung. Mol untuk KCl yaitu 0,2 dikali Mr 74,5, maka didapatkan hasil 14,9 gram. Jadi kemungkinan jawaban bagian B benar ya, tapi kita harus cek juga pilihan yang lainnya. Yang bagian C, jumlah mol K2CO3 yang tersisa adalah 0,1 mol. Ini juga salah karena K2CO3 tidak ada sisanya atau merupakan reaksi pembatas. Bagian delta, kedua reaksi habis bereaksi, ini juga salah karena masih ada sisa AlCl3 sebanyak 0,066 mol. Lalu yang terakhir, volume Al2CO3 3 kali pada keadaan STP adalah 2,24 liter. Kita cek lagi ya. Volume Al2CO3 3 kali pada keadaan STP, rumusnya mol dikali 22,4. Maka 0,033 mol dikali 22,4 didapatkan hasil 0,7392 liter. Artinya jawabannya salah. Jadi pilihan yang paling tepat adalah bagian B. Nah, berikut ini merupakan contoh soal yang bisa kalian jadikan sebagai bahan latihan soal ya. Ini adalah contoh soal yang pertama, kemudian ini adalah contoh soal yang kedua. Kalian bisa gunakan contoh soal ini untuk latihan mandiri di rumah. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh konsultasi lebih lanjut di tempat les. Sekian penjelasan materi mengenai stoikiometri reaksi pembatas. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel Bimbel Chief. Sampai ketemu di video lainnya.